jangan sampai kalah di rumah. Walaupun di Liga kalah-kalah mulu ya, tapi kan menang, lo bisa menang. ya, Lo jangan gitu dong. menang pertama kalinya Pak. Ini menurut gue udah cukup memalukan, menang pertama kali musim ini di Liga dan Liga Champions. Kalau ngelawan si Başakşehir ini, kalau kata Coach Justin ada Kebab FC ini, secara permainan emang ancur-ancuran. Walaupun dia adalah juara Turki ya, maksud gue nggak boleh diremehin. Ini kalau ngelihat Bang Fuad dulu lah, Bang. Ini kan gue punya janji kalau gue ngelihat MU sampai kalah di kandang lawan Başakşehir, gue akan berhenti nonton MU dulu karena menurut gue udah keterlaluan banget. Menurut lo, akankah ada kejutan lagi nanti malam lawan Başakşehir? Enggak. Kenapa? Apa bedanya dengan yang, walaupun kan kemarin juga lawan, kemarin yang gol penalti itu, gue sampai lupa sih. Lawan WBA, mainnya juga kampret, MU tumbang di kandang dari Istanbul. Oh, Başakşehir ngomongnya jadi Istanbul. Istanbul kotanya. Kalau lo ngelihat kemarin, iya Bang Abrar emang ngaco emang. Kan domba dia. Iya domba Jasin. Kalau kemarin juga lawannya si WBA juga mainnya kan nggak begitu bagus itu. Apakah ini memang? Udah lu bilang aja jelek sih mainnya, elah emang kenyataannya gitu. Ya kan halusnya nggak bagus. Babak Ini kedua bahkan, bagus. Babak kedua bagus mainnya kemarin. Lumayan sih, cuman yang tetap aja golnya hampir nggak ada gitu. Iya, karena Sam Johnson juga main bagus. Ya, lu nggak bisa menepikan itu juga gitu ya. Menurut gua nanti malam nggak ada kejutan. Nggak akan ada kejutan. Menang harga mati. Dengan komposisi seperti ini kira-kira nih, kalau dari Jebret Media akan menimbulkan komposisi seperti ini. Van de Beek. Emang Pogba main? Nggak yakin gua. Kenapa? Pogba nggak, katanya masih Nggak ill yakin gua apa-apa Pogba gitu. main. Bukannya dia, oke dia udah latihan. Ya. Udah latihan kan, tapi cuman belum lah. Nggak yakin gua dia main. Kalau gue sih Matic dia mainin lagi sama Fred. Ya, Dia main Matic, Fred, kemudian Bruno, Rashford, Martial, Cavani. Lo Nif ngelihat lawan Başakşehir nanti malam, apakah akan ada kejutan kayak kemarin Dembaba kurang ajar kayak kemarin itu? Untuk kali ini gue harus agree sama Bang Fuad. Menurut gue bakal menang. Tapi maksudnya tipis-tipis lah gitu, Ji. Nggak akan yang menang gede apa gimana. Menang gede. Nggak tipis menurut gue. Nah ini kan kalau kemarin gue sempat dengerin Coach Justin, tim-tim besar udah pada mulai menemukan ritmenya kayak Chelsea, Liverpool pun yang dengan juga badai cedera, badai absen pemain udah mulai tetap bisa bermain lebih konsisten. Kenapa MU belum bisa sampai ke level itu, Bang Fuad? Lo ngeliatnya seperti apa? Bukan MU konsisten ya 4-5 pertandingan terakhir. Dari terakhir kalah sama Spurs. Iya, tapi mainnya nggak bagus maksud gue. Baru di Başakşehir. Sebelumnya waktu lawan Newcastle, lawan Everton mainnya bagus loh. Iya. Lu nggak bisa berharap satu musim 18, 20, 30 pertandingan, 40 pertandingan main bagus terus kan nggak mungkin juga, Ji. Oke. Hah? Lu sebut siapa tim yang bisa main bagus selama 40 pertandingan satu musim paling? Sekarang tim besar juga hampir nggak ada yang begitu ya sekarang. Enggak kan sekarang, lu mundur ke belakang. Paling mungkin Arsenal yang gold trophy atau apalah itu yang City Centurion yang 100 poin main bagus sepanjang musim. Enggak juga, kan ada yang enggak. Lu harus kasih kredit dong. Lu harus kasih kredit. Kalau main bagus enggak kalah dong. Ya enggak lah. Maksud gua kalau lu ukurnya satu musim itu majority 85%, 90% bagus dan selalu mendominasi. Lu lihat statistiknya, ball possession, created chances, jumlah gol. Ya, jumlah gol itu lebih dari 100, masa iya enggak? Enggak lah. Buka kacamata, kita harus objektif enggak dong. Kan gue bilang kalau dia bagus, paling enggak dia akan punya rekor tak terkalahkan seperti Arsenal, ya, seperti AC Milan. Parameternya gitu bukan gitu dong Bang. Parameter lu kan bilang tadi bagus gitu ya. Bagus itu apa parameternya? Lah kan gue bilang kalau tidak ada tim. Tunggu dulu dong, gue ngomong dulu dong. Ya sama, tadi gue juga lagi ngomong. Lah kan gue lagi ngomong, lo yang potong. Oke, Bang Fuad lu selesaiin dulu Bang Fuad, baru dibantahin lagi. Ngotot banget belain City. Kan gua bilang, lu sebut sekarang tim yang bisa konsisten main selama satu musim. Konsisten bagus terus. Lu terus ngotot dengan City. Gua bilang lu cek City ada kalah nggak atas 100 poin? Ya ada. Ya udah kalau kalah berarti kan nggak bagus. Gimana kan sih permainan lu? bagus. Kalau permainan Lah, bagus ya dong. bukan kalah doang Kalau dong. bagus ya nggak kalah dong. Setiap pertandingannya lu ukur dari dominasinya, create chance-nya, jumlah gol yang diciptakan. Kalau semua mereka itu variabelnya. itu. Gue lagi ngomong juga Bang. Semua variabelnya itu didominasi sama dia jumlah gol. Gak ada yang cetak gol lebih banyak dari City di musim Centurion. Gua tanya ada kalah nggak? Ada. Ya udah nggak bagus kalau ada kalah. Ya enggak lah, lu parameternya kayak lah. gitu. Gimana sih? Kalau ada tim bagus AC kalah Milan. gitu. Kapan? Sekarang? AC Milan waktu akhirnya kalah sama Parma. Ya itu kan yang gue bilang tadi dua kan. Arsenal sama Milan gitu. Kalau parameter lu nggak kalah, pertanyaan gue Juventus musim pertamanya sama Antonio Conte, ya nggak terkalahkan Bang. Menurut lu mendominasi bagus sepanjang musim? Gue nggak terlalu ngikutin sih Juve. Ya lu standar ganda. Lo kok standar ganda kalau gue nggak nonton? Nonton semusim nggak selalu bagus permainannya. Lah gue nggak nonton masa dibilang standar ganda? Oh ya iya dong, lo harus mengakui. Lah
Orang nggak nonton masa disuruh ngakuin Oke. ngaco lu? Kalau lo nih, lo ngeliatnya MU sekarang, ya walaupun juga tim lo ancur-ancuran sih musim ini. Nah sekarang lihat apa yang membuat MU maupun City sekarang juga nggak bisa konsisten. Nggak ada identitas. Kenapa? Kan lo masih ada pelatihnya masih sama. Ya. Pemainnya yang pergi cuma satu. Ya. Apa yang membuat tiba-tiba langsung hilang selain Aguero absen ya? Ya, oh City ini lo Ya, ngomongin City. City dulu. Oh, Kan gue tim lo pikir juga- MU ya, lo lo kan nanyanya. 13, lebih sampah lagi musim ini kan? Ya. Oke. Yang pertama, itu gue ngerasa peran yang ditinggalkan oleh Fernandinho tuh nggak bisa diisi sama Rodri. Oke. Itu menurut gue krusial banget dari sisi usia yang sekarang udah nggak bisa dipungkiri, cedera yang udah menurut gue ini kok telat. Ya. Maksudnya dari kesalahan dari si Ciki Begiristan, dia nggak sekali melakukan ini kesalahan ini, Oke. nggak sekali gitu. Dan menurut gue ini krusial. Ketika dia nggak cari gantinya Benjamin Mendy, ketika dia nggak cari gantinya Fernandinho, itu menjadi krusial menurut gue. Kalau lihat perannya Fernandinho, terutama di 2 musim terakhir City juara, itu bagus banget. Jadi bukan karena David Silva nggak ada dan juga Aguero nggak ada ya? Lebih karena Fernandinho yang memang menjadi kuncinya yang Kalau gue sekarang ngelihat kehilangannya. opsi yang dipunyain City di lini depan sama maksud gue masih bisa diganti sama orang lain gitu Ji. Gua sih Jesus sama Sterling masih bisa Apaan? sebenarnya. Gua bilang, Masih bisa sebenarnya. Trio kemarin tuh menurut gue ancur-ancuran, tapi kalau kayak kita nggak usah ngebahas City dulu karena nggak ada penontonnya biasanya. Kalau ngomongin dari MU menurut lo? Kan emang gak ada penonton. Oh iya bener. Itu udah nggak bisa dijadiin alasan dong. Enggak, Desember maksud baru gua, boleh. Kalau kita ngebahas itu nggak ada viewersnya di City. Oh enggak, ya lumayan tuh naik. Kan belum. Baru 5 menit. Ini Baru 4.600. 1 menit sama City. Makanya ribut lagi dong kalau laporan lagi nggak naik lagi. Kalau ngomongin dari sisi MU-nya menurut lo kan musim lalu Enggak, gua mau jawab dulu. Oh iya boleh. Kalau City menurut gua itu jenuh. sama Pep. Jenuh. Iya, karena Pep kan akhirnya memang begitu terus. Ya. Sementara kalau lo lihat analisa dan analis tim itu pasti kan detail banget menganalisa gitu. Nah, kalau lo lihat Pep kan emang dari zaman Barcelona, Bayern Munchen, City. Ya memang dia pakemnya itu, filosofinya itu, dia tidak akan beradaptasi Ya. dengan gaya bermain yang berbeda menurut gua ya. Terus kalau si Justin kan selalu bilang kayak filosofi itu yang paling penting. Ya. Gitu. Jadi pokoknya main jelek dan bagus bukan diukur dari hasil, Betul. tapi dari gaya dia bermain. Ya. Jadi ya Justin termasuk pro yang memang yang penting gaya bermainnya harus bagus. Kalah menang itu kapanpun bisa kalah dan menang. Oke. Nah sementara tekanannya kan beda. Tekanannya kan emang lu harus result juga. Betul. Selain bagus. Nah menurut gua yang bisa melakukan itu Klopp. Ya susah sih emang. Lo kan bukan. Ya, Lo lu lagi di lo atas harus akui angin, dong. Bang. Loh, Ya, lo harus iya. bukan di Itu atas emang- angin. iya, Saat sekarang pemain Iya, semua iya. nggak ada yang bisa main, dia nggak pernah memblow up itu loh. Iya emang agak susah Itu- dibantah kalau itu Dia, gua- dia, itu dia harus tidak kita pernah akui. cengeng untuk bilang Iya. pemain Gua mau nggak cedera punya nggak ada. betul, Dia fokus aja mikirin Timnya. gantiin Iya. siapa, Karena ini dia punya gantiin sistemnya. siapa. Itu kan menurut gua dan dia bisa beradaptasi. Kalau inget lawan Spurs kan dibilang sampah. Iya. Liverpool sampah di Champions League. Iya. Tapi kan untuk mendapat kemenangan, dia belajar dari dulu idealis, kalah mulu di final. Lo Kan? mesti beradaptasi gitu. Nah, you Tapi have kalau to dia adapt. nggak komplain, gue nggak setuju. Orang dia yang paling keras ngomongin soal pergantian pemain harus 5. Ya, tapi dari Oh sisi iya, itu kan dari sisi kelelahan. Overall, bukan dia cederanya. bukan whining, Bukan beralasan karena si nggak ada ini pemain cedera ini, segala, kan. bukan dari whining sisi jadwal begitu. kan, Dari sisi yang jadwal. kayak Ole juga lu bilang, Ya, Tapi termasuk kan Pep Guardiola mulai ya. naik kan. Ya Pep gue juga ngomong. Tapi kan karena Inggris konsisten satu-satunya liga yang nggak mengizinkan pergantian 5 pemain, dia ngomong akhirnya pemain, lu lihat deh sekarang pemain gue banyak yang cedera gitu. Ya, Ya, tapi itu kan wajar lah, stated maksud fact gua. sih menurut gua, Iya. tapi dalam artian bukannya dia nggak komplain sepenuhnya. Ya karena kan semua liga besar udah menggunakan itu. Betul. Artinya emang ada yang aneh, harus dikritik juga kan Iya. dari Ya seorang maksudnya pelatih. Valen tadi kan bukan whining kayak TA cedera, Van Dijk Iya, cedera, iya, bukan iya, whining bukan seperti berat, itu. bukan Gitu. Iya, excuse gitu iya kan. bukan whining kan ini Karena dia overall masih dalam memang. posisi dalam bagus juga gitu. Kalau dia Iya. kalah dia gitu. Ntar dulu, posisi bagus apa? Loh kan kemarin Dia masih- sempat 7-2 bos. Iya 1 kali. Iya kalau mentalnya jelek, lu Iya, menyaksikan iya tim sih. lu juara bertahan 7-2. Lu Iya. gak akan expect abis itu dia menang melulu kan? Berarti kan Iya. ada yang dia lakukan. Bounce back-nya tidak akan secepat itu paling enggak Ada yang gitu dia kalau emang lakukan iya. di Mentalitas. pemain itu dan abis 7-2 cedera mulu loh. Reaksi. Ya, itu kan Reaksinya dia gokil. reaksi- ya, itulah Cuma mentalitas satu penting. kan kayak kemarin gue bilang kan bahwa sebenarnya amannya Liverpool itu menurut gue adalah klub udah punya sistem kayak tadi kata Bang Valen. Mau siapapun yang lu mainin udah ikut sistemnya dia terbiasa. Plus diuntungkan sama jadwal mau nggak mau lu mesti akuin. Selepas dari Leicester dia nggak akan punya lawan berat lagi nih ke depannya.
Ya, ya. Jadi paling nggak dia akan lebih tenang, dia bisa lebih tenang mematangkan pemainnya, ngerotasi, dia mau mainin Nico Williams lagi mungkin nanti Tapi di weekend. masalahnya nggak ada lawan berat itu Bang yang kalah dia. Oh iya sih. Di Liverpool kan itu Ya penyakitnya. keplesetnya di situ Harusnya gitu loh. Enggak lah. Tapi kalau Ya, cuma kan secara psikologis kan paling nggak lu ngeliat jadwal kan, oh ya lawan gue begini, gue tidak terlalu pusing misalnya Van Dijk, TAA segala macam, karena kemarin lawan Leicester aja udah proven apa yang gue bikin gitu loh. Pokoknya kalau sampai lawannya Liverpool dikasih seperempat, pasti Terima. nggak akan menang. Terima udah. ini acaranya Terima. Bung Nopan kalau Iya ini. nggak, tapi itu nggak akan menang. Gue Terima. nggak peduli tentang siapa yang main, Iya. gue nggak peduli formasi. Lu baca dari Furan, Kalau lawannya seperempat, terima. paling jelek tuh seri nggak akan menang. Nggak perlu datang, nggak perlu apa ya dan Iya, itunya ya. nggak ada. Atau kalau 1/3/4 lu terima juga, karena nggak mungkin 2 gol. Fabio Nopan harus panggil nih. Nif, lo kalau lihat tadi kan ngebahas City-nya, sekarang Nah. ngebahas MU menurut lo kan musim lalu kalau kita bandingin pasca Bruno Fernandes datang dan juga pasca pandemi mereka udah lumayan bermain konsisten dan cukup bagus ya. Nggak cuma ugly wins doang. Ya. Kenapa sekarang begitu susahnya terlepas dari mereka pramusim memang kurang dan juga ya nggak ada badai cedera juga kan di MU maksud gua. Iya, Apa alasannya menurut lo? Menurut gua, core dari sebuah tim yang konsisten itu dia punya satu pemain yang bisa diandelin di lini depan, yang bisa mencetak banyak gol. Itu yang kalian punya loh sebenarnya di sebelum musim baru dimulai. Kan Rashford main bagus, si Martial main bagus Greenwood dan punya totalitas gol yang cukup tinggi itu ya, bagus. bertiga Nah, itu. musim ini kan sebenarnya agak mandek gitu. Ya, itu bisa menjadi solusi dan musim ini nggak berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, pertahanan yang kokoh gitu. Karakter dari tim juara itu pasti dia punya 2 pairing center back atau minimal 1 center back yang benar-benar bagus dan bisa dominating di Premier League. Gitu, dan menurut gua Harry Maguire tuh bukan sosoknya gitu. Sama kayak Johnston lah. John Stones. Johnson Wah, penyanyi. tapi musim lalu Maguire udah membuktikan Sama-sama cukup bego. konsisten kan? Enggak lah, musim lalu nggak bego lah. Siapa? Maguire. Kalau bagus gua bilang bagus gitu. Ya kan? Gua Nggak, bukan maksud gua MU kemarin jadi yang 3 terdikit 2 bulan ya. Kalau musim ini emang ancur-ancuran Maguire. Cuman dia musim lalu kan dia lumayan konsisten memimpin. kita ngomongin musim ini kan, Ji. Iya, maksud gua kan berarti Iya, gue yang bilang musim lalu juga dia. Iya, maksud gua bukan orangnya, bukan secara individualnya emang dia hancur gitu. Emang Enggak. musim ini emang lagi jelek kan. Emang lagi jelek Karena Yunani ya? Sebenarnya dalam posisi gini. Untuk Iya, beli psikisnya. Ya karena Yunani bisa jadi. Sebelumnya ketika musim ini dimulai, Man United tuh dalam posisi yang bagus menurut gua. Bagus karena lu dapat angin kan setelah pandemi dimulai lagi gitu. Walaupun di akhir musimnya anti Winning klimaks ya. streak. Bruno Fernandes dapat angin banget gitu. Harusnya lu membangun dari situ. Ya. Tapi yang bikin United kehilangan momentum, lu kan nggak beli dengan baik, Ci. Iya, itu Gitu gua loh. setuju sih. Lu nggak beli dengan baik. Harusnya musim ini itu lu bikin lompatan gitu. Kebanyakan rumor doang. Kebanyakan nggak jelas strategi. Jadi yang faktor non teknis itu yang bikin lo nggak perform musim ini. Figur Cantonanya Bang, coba dicari Bang siapa bisa. Ya itu kan sebenarnya dulu dapat di Zlatan, tapi sebenarnya kalau dibilang Maguire musim ini jelek, coba gua nggak tahu dasar lu ngeliat sepak bola itu nonton doang apa statistik sih? Dua-duanya Bang. Dua-dua kan. Mungkin secara kasat mata dia jelek, tapi pada saat lu ngeliat statistik yang disusun oleh tim-tim yang lebih kredibel, orang-orang yang lebih kredibel, statistiknya nggak jelek. Abrar emang nggak jelas Bang kalau bikin statistik secara dia. angka ya. Iya, secara angka gitu ya, statistiknya tidak jelek. Jadi permasalahannya adalah dia terlalu disorot. Satu blunder yang lu bikin akan di blow up terus-terusan. Tiap blunder yang lu bikin akan di blow up terus-terusan. Plus dia belum dapat pairing yang sangat-sangat bagus gitu loh. Kayak tadi kata Nif ya, gue sepakat bahwa rata-rata tim juara akan punya pairing 2 back yang bagus. Lu mau mulai dari zaman United, di City dulu company yang sangat-sangat dominan gitu ya. Chelsea punya John Terry Van Dijk sama Carvalho, sekarang Liverpool punya Van Dijk gitu kan. Karena ya kayak kata Sir Alex, attacks win your game but defense win you the title gitu. Lu butuh orang yang benar-benar bagus di pertahanan. Makanya juga dulu Liverpool juga mati-matian nyari kiper buat ngegebah kesialan mereka mulu nih di setiap kiper yang mereka punya sampai akhirnya mereka dapat Alisson. Itu kan part of defense gitu loh. Tapi kalau lu bilang Harry Maguire jelek musim ini, enggak. Lu cek statistiknya. Apa, Bang? Aerial duel dia masih menang, masih unggul gitu ya. Dari angka, Kemudian passing forwardnya juga masih lebih banyak gitu. Jadi itu nggak jelek. Cuma memang masalahnya satu tim ini masih belum bisa main konsisten. Plus dihantam Spurs itu habis-habisan. Tapi setelah Spurs mereka bisa bounce back di luar Arsenal ya kalau gue bilang ya. Sama Arsenal Liga tuh emang Champions ya Arsenal sama kemarin Başakşehir pas main di Turki. Kalau orang mau nyalain pelatih lawan Turki, lu lihat aja lah lu main. Emang segoblok itu apa pelatih sampai nyuruh semua pemain lu di atas tanpa ada yang jaga kedalaman. Itu kan emang udah koordinasi Pemainnya, pemainnya gitu loh.
Sampai kayak kemarin udah ngomongin Arsenal, alasannya ada pemain yang udah mulai nggak respect sama Ya pelatihnya. itu kan jadi kemarin gue alasan. bahas gitu. Tapi legend-legend juga United ngelakuin, kan? juga mengkritik Maguire, Bang. Siapa? Legend-legend United. Iya, maksudnya Ya kan si Roy Keane, Paul Gary Neville, Scholes, iya. Gary Neville Iya. gitu loh. Tapi kalau dilihat, Ferdinand nggak pernah ngomong jelek tentang dia. Ferdinand ya. Karena Ferdinand tahu begitu berat jaga pertahanan gitu loh. Ferdinand pun pada saat main di United kan juga lambat. Begitupun Vidic. Pada saat baru pindah dari Spartak kalau gua nggak salah waktu itu ya. Tengah musim, Spartak Moskow kalau gua nggak salah ingat gitu loh. Itu kan begitu gitu loh. Jadi menurut gua ini orang belum dapat tandem yang pas aja, Bang. Oke. Gitu. Jadi Karena masalahnya secara karena teknis dia tandem. nggak jelek kok. Oke, kita ngomongin prediksi dikit lah lawan Basaksehir. Bahkan gol dia lebih banyak daripada Firmino musim ini. Ya, Firmino satu Sebelum ya? lawan Iya, Leicester kemarin. Firmino Satu dikit. doang kemarin, baru satu Iya, kemarin ya. Bener. sebelum Leicester gitu loh. Akankah ada kejutan nanti malam menghadapi Enggak. Kebab Messi? Enggak. Dulu lah, Le. Ya tergantung Lu udah lihat itunya. belum? Enggak, Furan Furan belum keluar, Gi. Belum ada handicap, nah lagi cari tahu sama Giri Menang mah handicapnya. menang, cuma nggak tahu berapa kan. Anis tadi udah bilang MU akan ini ya. Menang pasti besar. Menang ya sama Bang Fuad ya. Menang besar. Menang besar. Menang besar, Gua suka tenang nih. aja, lu tenang aja. Kalau Bang Fuad gue masih Tapi percaya. mungkin Bang Fuad bener juga ya, Mas gua. Karena Harry Maguire itu targetnya dia pengen nyetak golnya. Enggak jaga pertahanan. Dia Itu lupa gua tahu kalau tuh tugas maksudnya. utamanya Jaga pertahanan. daripada gue nyetak gol, gue mending jagain supaya Penyerang nggak nggak kebobolan. kebobolan. Yang dia lupa itu dia mau golin, dia lupa dia kebobolan. Gue nggak terima. Apa? Kenapa Nesta tuh mau berdirinya milih selalu ke yang mapan-mapan gitu, ke bang Papi Apa Ropan urusannya lu. jadi Nggak, Nesta? maksudnya blockingan Lu jangan gitu. samain gua sama Ropan. Gila lu. Kan lu mapan sih. Tua banget anjay. Oke, nggak pernah gitu berdiri sebelah gua gitu kan? Nggak Bang, pernah. ini yang Satu dicari tiga cewek perempat. yang begitu, Bang. 1/3/4 di Pur. Basaksehir di Enggak, Pur itu berarti. maksudnya kalau ngomong angka kan, Ya. bukan apa-apa Bukan ya. apa-apa. Ya menang. Menang Gua ini. lo kemakan. Oke, berarti itu. aman. Beri. Yes, nanti gua Berarti akan itu udah pasti menang, cuman Beri. apakah lebih dari 1 gol apa Atau enggak? Oh, jumlah Jadi ini nggak golnya. akan ada seri, nggak akan kalah. Enggak akan seri. MU Tetap bola pasti. menang United. Beri. Mantap, berarti gue nggak jadi ini ya, berhenti dukung MU musim ini. Oke, Nesa ada apa? Nanti lah ya abis lahiran deh gue sebelah lo. Yeay. Kalau sekarang jangan. Oke kita Siapa tes yang dulu. mau lahiran? Bini ya. Lu kok hobi ini di Ya program. kenapa gue gak di samping soalnya lagi. Ya nanti Lu nggak tahu dia aja. kan dibukain pintu. Tidur di bawah gua malam ini. Terasnya mana hujan lagi.